Oke, hari ini kita akan bahas perawatan untuk nila. Bagaimana kadar airnya, bagaimana penebarannya, bagaimana tahap awalnya. Nah, perawatan ikan nila ini ditambak dengan kadar pH air 18. Kadar pH air bisa sampai 0 sampai 20. Nah, masa panen nila super ini 3 sampai 4 bulan selama pakan tercukupi di dalam tambak. Bisa juga dibantu dengan pakan ikan. Nah, perawatan awal untuk nila ditambak ukuran 5x10 selama 3 minggu dengan pemberian pakan 3x1. Setelah itu pelepasan nila di tambak yang luas. Hal ini dapat mencegah bibit nila dari predator atau pemangsa bibit nila tersebut. Nah, jika sudah berumur 1 bulan, artinya bibit sudah besar dan lincah. Nah, kolam saya ini ada 12 petak, masing-masing ukuran 5x10. Tapi hanya beberapa petak yang saya isi nila dan selebihnya adalah bibit nener atau bolu. Di video berikutnya kita akan bahas bagaimana itu bibit bolu. Nah, 12 petak dengan ukuran 5x10, tebar nila 1 petak itu bisa 20.000. Ini ada pakan ikan, baskom dan benih. Nah, sebelum kita menebar benih, sebaiknya kita persiapkan pakan yang sudah dihaluskan. Pakan ini kita akan berikan setelah benih kita tuang di dalam baskom. Setelah kita buka karetnya atau pengikatnya, kita tuang ke dalam baskom secara pelan-pelan agar tidak stres. Nah, pelan-pelan saja kita tuang. Nah, setelah ikan lepas seperti itu, kalau ikan kelihatan lincah, artinya ikan itu sehat. Nah, artinya siap kita tambahkan air tambak. Nah, begitu ikan sudah dalam baskom, secara pelan-pelan air tambak kita masukkan dalam baskom melalui lubang baskom yang kita rakit. Perlakuan ini bisa dilakukan di benih apapun, baik itu nener, bulu, udang, maupun ikan hias. Jadi petambak atau pemelihara ikan wajib punya baskom rakitan seperti ini. Nah, air tambak atau kolam masuk ke dalam baskom dan ikan akan menyesuaikan dirinya dengan air tersebut supaya pada saat penebaran ikan itu tidak stres. Begitu ikan sudah mulai berputar, kita berikan pakan halus yang sudah kita giling. Perlakuan ini juga bisa dilakukan di benih ikan apapun kecuali udang. Nah, kita tunggu sekitar 5-10 menit atau perkiraan kita ikan sudah kenyang baru kita lepaskan. Nah, kita tunggu, biarkan air masuk secara bergantian. Air masuk menyesuaikan diri, ikan menyesuaikan diri. Nah, biar kita tunggu saja sekitar 5-10 menit. Nah, sambil kita lihat perkembangannya, baru nanti kita akan lepaskan. Biarkan dia sampai kenyang dulu. Jadi perlakuan ini bisa dilakukan juga pada nener atau nener bolu, ikan hias dan lain sebagainya. Sambil kita tunggu, kita berikan pakan untuk ikan yang ada di kolam yang sudah berumur 1 minggu. Oke, mari kita berikan pakan yang sudah berumur 1 minggu. Nah, pakan ini saya basahi karena angin lagi kencang, biar pakan gak terhambur sia-sia. Kalau masih kecil baiknya tidak dibasahi atau dihambur di permukaan air saja. Nah, kita berikan seperti itu saja. Jadi dia akan berkumpul, ikan itu akan berkumpul di tempat pakan tadi itu. Nah, kita basahi saja. Pakan ini banyak dijual di tempat penjual pakan hewan. Ini ya, di penjual pakan hewan biasanya ada gitu. Per karungnya, persaknya bisa sampai 400-an, 300-an.
sambil kita tunggu, sambil kita kasih pakan yang lain. Nah, kalau yang saya kasih pakan ini adalah bibit benih nener atau biasa dikatakan orang benih ikan bolu. Nah, begitu nanti usianya sekitar 3 minggu, baru kita lepaskan ke tambak yang luas. Begitupun juga perlakuan ikan nila. Ikan nila itu di air payau bisa, itu lebih bagus juga. Kalau terlalu asin nggak bagus. Jadi kalau di musim hujan itu bagus. Kalau untuk tambak yang sudah musim hujan, di kala musim hujan itu bagus untuk nila. Paling tidak airnya sudah capai di kadar 20 lah, itu udah bisa itu. Kadar 20 udah bisa. Nah, kalau nila. Masa panen nila juga bisa 3-4 bulan. Itu biasa bisa mencapai bobot 10 ekor dalam 1 kilonya. Itu sudah bisa panen ya untuk nila super. Untuk pertumbuhan kolam tanah dengan kolam batu, lebih cepat pertumbuhan kolam tanah dibandingkan kolam batu. Ya, lebih cepat di kolam tanah. Jadi teman-teman kalau misalnya punya lahan yang tidak terpakai, bagusnya difungsikan jadi kolam batu atau kolam tanah. Nah, untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya bisa langsung kontak saya kalau misalnya ada yang pengen bibit nila, bisa langsung kontak saya juga. Bibit nila maupun bibit nener, bibit udang, paname juga. Sebenarnya teman-teman paling enak sih sebenarnya itu kalau teman-teman bisa bisa buat kolam khusus untuk paname. Jadi kalian bisa kalian bisa hasil dari paname kalian itu bisa jual ke pemancing. Udangnya bisa dipakai pemancing, jadi bisa jual ya, paling tidak ada bisnis kecil-kecilan lah. Tapi jangan anggap itu hasilnya kecil, itu lumayan sekali. Itu cuman kita butuh 2 bulan saja itu sudah bisa panen. Kalau untuk pemancing kan biasanya pemancing butuhnya banyak kalau untuk udang, dan paling sukanya itu udang hidup. Satu ekor saja itu bisa mencapai 1.000, harga 1.000 untuk pemancing. Itu satu ekornya, per ekornya. Jadi kalau kita tuang 1.000 ekor, kalau kesehatannya bagus, sedang kita bagus ya, kita ya lumayan dapat hasilnya. Nah, setelah beberapa menit kita menunggu, kita akan tebar benih di dalam kolam. Nah, kita bersihkan saja dulu kantongannya, siapa tahu ada sisa-sisa ikan. Jadi sangat membantu sekali jika teman-teman punya baskom rakitan yang berlubang seperti ini. Seperti petambak atau kolam hias, sebenarnya wajib punya baskom rakitan seperti ini. Ini sangat membantu. Nah, baskom ini sangat membantu jika teman-teman punya. Nah, cukup untuk hari ini. Kita akan berbagi ilmu lagi ke depannya. Terima kasih yang sudah support channel ini. Saya akan bagi ilmu yang bermanfaat lagi. Oke, terima kasih ya teman-teman yang lainnya. Oke.